もともと僕に似て頭のいい猫なんだけど、ジャンプしてバーン。パパは怪しい人なんかじゃありません。どうしようかとも思ったんだけど。Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari film Doraemon yang berjudul Selamat Tinggal Vakum Cleanerku. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Dahulu, saat mereka masih SMA, Sukryu mengajak Sang Hayo untuk bekerja paruh waktu setelah pulang sekolah. Sang Hayo pun kesal karena hal itu. Bahkan, saat Sang Hayo tahu jika uang yang didapatkan hanya dihambur-hamburkan oleh Sukryu. Kembali ke masa sekarang, di mana saat Sukryu hendak berangkat kantor, ia melihat sebuah berita terkait akan adanya hujan meteor. Pagi itu, ibunya menanyakan terkait penjelasan Sukryu semalam. Dikarenakan, ibunya belum begitu paham dengan penjelasan Sukryu. Sukryu pun mengatakan jika alasannya putus dengan calon suaminya adalah karena ia takut ketika mereka menikah, suaminya justru akan bosan dengannya. Sukryu juga mengatakan, jika ia merasa bosan dengan pekerjaannya, ia memilih untuk menjadi pengangguran yang bahagia. Mendengar hal itu, ibunya pun merasa sangat kesal. Tak lama setelah itu, Mowan dan Sang Hayo datang ke rumah Sukryu dan mencairkan suasana. Saat itu, Sang Hayo membawakan makanan kesukaan Nyonya Bae. Saat mereka semua bersiap untuk sarapan, Sukryu justru membuat kegaduhan dan bertengkar dengan adiknya. Nyonya Bae yang merasa kesal pun melampiaskan amarahnya dengan bermain musik. Saat itu, Moyu An pun menanyakan alasan Sukryu membatalkan pernikahannya. Namun, Sukryu belum ingin menceritakan alasannya. Mowan juga merasa heran, mengapa bisa orang seambisius Sukryu tiba-tiba pulang ke Korea dan meninggalkan semuanya begitu saja. Setelah itu, Sang Hayo mengatakan kepada Mowan karena Mowan telah terlambat berangkat kerja. Kemudian, Sang Hayo mengejek Sukryu yang terlihat bermalas-malasan. Sukryu kemudian memanggil Sang Hayo untuk mendekat karena ia ingin mengatakan sesuatu. Namun saat Sang Hayo telah mendekat, Sukryu pun langsung mencekik Sang Hayo karena semalam ia pergi meninggalkannya begitu saja. Nyonya Bae yang melihat tingkah Sukryu pun langsung melepaskannya dan membela Sang Hayo. Di sini, Nyonya Bae lebih menyayangi Sang Hayo dan berharap Sang Hayo menjadi anaknya. Maka dari itu, Sukryu pun diminta ibunya untuk membawakan kue beras ke kantor Sang Hayo. Saat sampai di kantor Sang Hayo, Sukryu mengatakan, jika saat mereka kecil, ialah yang selalu membantu Sang Hayo beradaptasi dengan lingkungan. Karena pada saat itu, Sang Hayo baru saja pindah dari Paris. Namun menurut Sang Hayo, Sukryu lah yang selalu ingin dekat dengannya dan tidak mau jauh darinya. Di sisi lain, gosip terkait gagalnya pernikahan Sukryu pun menjadi bahan perbincangan warga sekitar. Hal itu tentu saja membuat Nyonya Bae merasa sangat kesal. Kekesalannya semakin bertambah saat ia mengetahui jika ibu Sang Hayo hendak mengundang teman SMA-nya untuk makan bersama di acara pembukaan kantor baru milik Sang Hayo. Malam itu, Sukryu dan Mowan tengah makan bersama. Mowan pun menghubungi Sang Hayo dan mengajaknya bergabung. Tak lama kemudian, Sang Hayo pun datang. Namun, karena Sang Hayo tidak membawa minuman, Mowan pun memutuskan untuk pergi membelinya ke minimarket. Sang Hayo kemudian menanyakan kepada Sukryu, mau sampai kapan Sukryu menyembunyikan alasan yang sebenarnya ia membatalkan pernikahannya. Namun, Sukryu hanya diam saja dan balik bertanya kepada Sang Hayo. Apakah Sang Hayo tidak penasaran dengan alasan Sukryu kembali ke Korea? Namun, Sang Hayo justru menjawab, jika ia sama sekali tidak penasaran. Hal itu lagi-lagi membuat Sukryu merasa sangat kesal. Singkatnya, saat ia sampai rumah, Sukryu pun langsung menghapus nomor tunangannya di ponsel ibunya. Sedangkan di sisi lain, Sang Hayo yang tengah berangkat kerja, ia melihat Danho tengah membantu seorang nenek yang sedang kesusahan. Sang Hayo pun membantu nenek tersebut dan rela menunda wawancaranya demi membantu sang nenek. Setelah selesai, Sang Hayo pun mengatakan, jika ia tidak bisa membayangkan betapa kesusahannya hari-hari yang dijalani sang nenek. Di sisi lain, Sukryu tengah menaiki sebuah bisa dan kembali mengingat kejadian saat ia dipecat dari pekerjaannya, karena Sukryu dianggap tidak bisa diajak kerjasama. Bahkan,
Saat ia merasa terpuruk karena pekerjaannya, ia justru melihat tunangannya sedang berselingkuh. Di sisi lain, kehidupan rumah tangga orang tua Sang Hayo terlihat tidak harmonis. Di mana saat ayah Hayo hendak berangkat kerja, ibunya terlihat acuh dan cuek. Di malam harinya, Sukriyu bertemu dengan Sang Hayo di depan rumahnya. Sukriyu memberi hadiah pohon delima atas pembukaan kantor baru Sang Hayo. Sedangkan untuk acara besok, Sukriyu tidak bisa hadir karena ia memiliki janji dengan seseorang. Di pagi harinya, Nyonya Bae pun ikut menghadiri acara pembukaan perusahaan baru milik Sang Hayo. Di sini, Nyonya Bae pun langsung diberondong pertanyaan terkait gagalnya pernikahan Sukriyu. Di sini, Sukriyu pun datang ke acara pembukaan kantor Sang Hayo untuk memberikan bros milik ibunya. Namun, saat Sukriyu bertemu ibunya, sang ibu justru meminta Sukriyu untuk segera pergi. Dan saat di rumah, Nyonya Bae meminta Sukriyu untuk segera kembali ke Amerika. Sukriyu yang mendengar hal itu pun menjelaskan, jika selama ini ia sudah bekerja keras dan sering mendapat tekanan. Sukriyu merasa lelah dengan semuanya. Namun ibunya justru tidak memikirkan hal itu dan lebih mementingkan gengsinya. Sukriyu bahkan diusir oleh ibunya dan diminta untuk segera kembali ke Amerika. Saat di jalan, Sukriyu pun bertemu dengan Sang Hayo. Di sini, Sang Hayo mengerti jika Sukriyu tengah sedih dan memiliki masalah yang berat. Namun, Sukriyu berusaha untuk menutupinya dengan menangis di bawah hujan. Sang Hayo yang mengerti pun meminta Sukriyu untuk menangis dan mengeluarkan sesak yang ada di dalam dadanya. Di pagi harinya, Nyonya Bae merasa menyesal karena telah mengusir anaknya. Ia juga kaget karena tidak menemukan keberadaan Sukriyu di kamarnya. Dan saat Sukriyu kembali ke rumah, ia kaget melihat kamarnya yang semula menjadi gudang, kini telah dibereskan oleh ibunya. Rupanya, Nyonya Bae meminta Sang Hayo untuk mendesain ulang kamar milik Sukriyu. Dan saat ini, Nyonya Bae mulai sedikit lunak ke pasar Sukriyu. Saat Sukriyu rebahan di kamarnya, ia melihat desain bintang di plafon kamarnya. Hal ini membuat Sukriyu teringat saat ia masih sekolah dan menempelkan stiker bintang untuk menghias kamarnya. Saat itu, ia mendengar jika Sap Hayo berada di seberang kamarnya. Sang Hayo meminta Sukriyu untuk menutup tirai jendelanya, karena ia tidak mau melihat wajah Sukriyu bangun tidur dan rambut berantakan milik Sukriyu. Dikarenakan saat ini, ia telah pindah kamar di seberang kamar Sukriyu. Mendengar hal itu, membuat Sukriyu teringat saat ia terjatuh di kamarnya dan Sang Hayo menangkap Sukriyu yang terjatuh. Baru-baru ini tengah heboh sebuah film yang berjudul Catatan Harian Menantu Sinting. Film yang dibintangi oleh Raditya Dika dan Ariel Tatum ini menuai banyak komentar netizen karena aksi dari kedua pemain yang terlihat sangat heboh karena adegan dewasa dan lucu dari si pemain. Film ini akan tayang di bioskop mulai tanggal 18 Juli 2024. Di sini diperlihatkan sosok Ariel Tatum yang memerankan Minar, menantu dari Jawa yang harus beradaptasi dengan keluarga Sahat yang dibintangi oleh Raditya Dika dan berasal dari keluarga Batak. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Rosi L. Simamora. Kemudian, film ini digarap dengan serius oleh Sunil Soraya, yang juga menjadi produser dan sutradara. Film Catatan Harian Menantu Sinting menceritakan tentang problematika pasangan baru yang tinggal bersama mertua. Cerita yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Batak. Sunil Soraya pun melihat potensi dari cerita ini, hingga membuat semangatnya menggebu-gebu untuk mengangkatnya ke layar lebar. Di sini, mertua Minar selalu menagih Minar untuk memberikan cucu laki-laki sebagai penerus marga. Masalah semakin rumit ketika mertua Minar menghadirkan ranjang keramat yang merupakan peninggalan opungnya Sahat. Menurut mertua Minar, ranjang tersebut bisa membuat Minar cepat hamil. Minar dan mertuanya memiliki pandangan berbeda terkait cinta. Minar menganggap jika cinta itu adalah quality time dan komunikasi. Sedangkan menurut mertuanya, cinta adalah kehadiran anak laki-laki. Dari konflik inilah, menjadikan Minar tidak betah berada di rumah mertua, dan bersikeras untuk bisa keluar dan memiliki rumah sendiri. Film kali ini bisa dikatakan film drama komedi. Sunil Soraya mengambil drama komedi dan kemungkinan besar bakal banyak yang nonton film ini. Melihat trailernya saja, kita sudah disuguhkan dengan kekocakan para pemainnya. Bahkan, adegan dewasa yang ditampilkan di film ini
sepertinya akan membuat para penonton heboh. Gimana guys? Penasaran dengan filmnya? Kira-kira bakal selucu apa dan sedramatis apa film catatan harian menantu Sinting kali ini ya? Kita tunggu filmnya di bioskop kesayangan kalian.